akademisi akhirnya juga turun karena melihat bahwa ini mungkin adalah catatan demokrasi yang salah satu catatan demokrasi yang terburuk di tahun 2024. Nah, tapi banyak yang bilang bahwa ya akademisi yang turun itu ya yang tidak mendukung Prabowo, tapi yang mendukung yang lain. Ini adalah sebenarnya riak kritis yang dilakukan oleh para akademisi atau memang ini juga karena pilihan paslonnya yang berbeda atau bagaimana itu Kak? Ya, jadi sebenarnya ini tidak menohok pada paslon 1, 2, 3. Hmm, Ini sesungguhnya kritikan suara moral dari para akademisi. iya, lagi ramai. Itu adalah suara moral terhadap sikap presiden Hmm. sebenarnya yang meloloskan ini tidak sesuai konstitusi di MK gitu, lolos. Kemudian ada partai-partai yang ditekan, ya orang juga membaca seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalur 9. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang akademisi yang baru saja mendapatkan gelar profesor. Beliau adalah Dr. Firdaus Muhammad. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Iya, sibuk Kak aktivitasnya akhir-akhir ini. Ya lumayan. Hari ini kita akan bincang-bincang soal debat cawapres sih sebenarnya Kak. Tapi lebih mungkin kita melihat akhir-akhir ini orang lebih banyak bercerita tentang gimmick yang dipertontonkan di debat cawapres. Nah, kira-kira apakah memang hanya gimmick itu saja Kak yang dipertontonkan di debat capres dan cawapres yang sudah 5 kali Ya. berlangsung? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat 5 kali debat, 3 kali calon presiden dan 2 kali calon wakil presiden, itu tampak menarik ya. Karena dari 3 pasangan masing-masing memiliki karakter, cara berekspresi, vision yang ada perbedaan satu dengan yang lain. Nah, tiba-tiba kita disuguhi misalnya gimmick, nah, yang Hmm, sebenarnya itu bukan hal yang substansi, tapi bagian dari strategi di dalam berkampanye, termasuk di dalam berdebat. Nah, jadi ini menjadi sebuah tontonan yang masih diperdebatkan sih sesungguhnya, ini boleh atau tidak gitu. Karena pada prinsipnya gimmick itu adalah gerakan, ya. ekspresi yang bisa dianggap mengelabui lawan, gitu Hmm, kan? Atau bagaimana berusaha untuk bisa meyakinkan orang dengan ekspresi. Nah, sebenarnya yang banyak memainkan itu adalah Gibran. hmm. Tetapi karena ini anak milenial dengan memainkan gimmick seperti itu, atau Pak Prabowo dengan gemoy itu adalah ekspresi-ekspresi yang bisa menjadi daya tarik bagi pemilih, tapi juga bisa jadi bumerang. Misalnya ekspresi Gibran Hmm, yang seperti mencari sesuatu itu kan juga tidak terduga sih sebelumnya, sampai hmm, over self confidence ya, iya, terlalu percaya diri eh, ketika jawaban dari Pak Mahfud ketika debat cawapres itu, eh, Gibran itu mencari sesuatu, itu hmm, orang tidak pernah menduga akan melakukan hal seperti itu. Nah, saya juga terkaget, ini ada apa nih? iya, Dengan begitu dipersilahkan untuk menjawab, lalu kemudian waktu durasi berjalan digunakan untuk apa namanya, mencari sesuatu. hmm, Nah, dan beliau mengatakan, saya cari-cari jawabannya nggak ada. Nah, itu. Nah, itu kan ekspresi gimmick yang diekspresikan, bahasa-bahasa secara keseluruhan ya dari awal debat sampai di akhir itu tampak sebenarnya ada juga yang menyukai, tetapi ada hmm, juga yang menganggap kurang beretika. Ditambah lagi dengan diksi, ya, ekspresi iya, diksi. Jadi divisualkan itu bagaimana ketika dia mencari jawaban dan direspon juga dengan hal yang sama oleh Pak Mahfud. Saya juga cari-cari jawaban tidak ketemu juga. Artinya, nah ini dalam debat sesuatu yang wajar saja sih. Tetapi hmm, boleh dikata sesuatu yang baru karena dalam hmm, debat Jokowi Prabowo 5 tahun yang lalu itu tidak terjadi. iya.
Nah, baru kali ini dan itu diekspresikan lebih dominan oleh Gibran. Nah, ya termasuk sebenarnya juga ada dari kandidat yang lain, tetapi yang ramai dibicarakan itu adalah dari Gibran. Nah, ini diperdebatkan karena dari ekspresinya itu ditambah lagi diksinya, itu dia mengatakan eh, sepertinya tidak terlalu jelas pertanyaannya, lalu kemudian dikatakan, Anda kan seorang profesor. Nah, lalu kemudian sudah itu cari-cari jawabannya nggak ketemu. Nah, di mata sebagian orang pemilih dewasa menganggap itu bukan sesuatu yang dianggap tidak beretika. Tetapi bagi anak milenial sesuatu yang justru sesuatu mungkin nilai baru bagi dia anak-anak milenial. Jadi kadangkala kita ini menganggap bahwa ini bisa merugikan suara Anda karena ekspresi gerakan tambahan yang tidak perlu, tapi ternyata mendapat respon. Jadi misalnya saya baru-baru menguji mahasiswa kaitan dengan komunikasi politik, tiba-tiba menyebut nama capres. Kemudian apa alasan Anda milih itu? Ya saya suka dengan nari-nari gemoy gitu aja. Itu aja misalnya. Jadi dia tidak melihat track recordnya, dia tidak melihat gagasannya, dia tidak melihat hal yang sederhana. Nah, termasuk ada juga yang orang memilih secara emosional saja bahwa misalnya kasihan dia kalau apalagi kalau misalnya orang seperti terzalimi, wah kasihan dia. Gitu. Jadi Anda bayangkan orang memilih dengan asumsi-asumsi ekspresi-ekspresi yang tidak terlalu penting, lalu kemudian ada aspek-aspek lain yang justru menurut kita itu dianggap melanggar etika, tetapi orang lain menganggap hal yang biasa-biasa saja. Nah, jadi dalam konteks komunikasi politik, seorang kandidat, paslon, capres, cawapres, atau yang lain, itu memang harus selalu memperhitungkan dari ekspresinya, fashionnya, lalu kemudian visualisasi, narasinya, itu semua menjadi varian-varian yang saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, menarik saya kira dari debat kemarin, orang sudah bisa melihat itu. Nah, dan pertanyaannya kenapa debat terakhir justru ditunggu-tunggu? Yang adu gagasan seperti sebelumnya, yang debat kedua capres itu kan cukup keras. Yang pertama aja udah menarik gitu. Misalnya ada ekspresi dari Pak Prabowo, misalnya sorry ya, itu jadi viral. Gitu. Nah, terlepas apa motivasinya orang, yang jelas itu di banyak di media sosial hasil editan-editan. Gitu. Nah, itu kan bagian dari ekspresi-ekspresi yang menjadi tontonan, mungkin hiburan bagi masyarakat. Nah, debat kedua capres itu agak sengit gitu. Jadi kadang-kadang Prabowo itu dilawan, nomor 2 itu dilawan oleh Anies dan Ganjar. Gitu. Di Ganjar menyerang Prabowo, Anies menyerang Prabowo gitu kan. Ya karena debatnya sangat menarik. Sampai terkadang kelihatan ada yang over gitu kan. Nah, makanya debat ketiga juga kemarin, debat ketiga capres atau debat terakhir itu rupanya yang ditunggu-tunggu orang enggak gitu. Kita nunggu serangan balik, nggak ada. Semua soft, slow gitu. Tiga-tiganya, Kak? Iya, tiga-tiganya tidak terutama Prabowo sebenarnya. Jadi Prabowo itu lebih legowo. Mungkin ini kan kita baca ini sebagai strategi komunikasi politik karena dihindarkan ada sesuatu yang blunder. Anda bayangkan kalau ini blunder. Kalau blunder itu menjadi pembicaraan terus karena ini menjadi panggung terakhir buat mereka. Gitu. Mungkin ini bagian dari mengambil empati boleh jadi. Nah, jadi pemilih kita itu kan anggaplah kita bagi dua. Ada yang tradisional, emotional choice, ada yang rational choice. Nah, emotional choice itu kadangkala cara memilihnya, argumennya itu kadangkala kita merasa loko itu alasannya, tetapi itulah menjadi alasan pemilih. Dan jumlah pemilih yang emotional choice itu besar.
Nah, ada juga pemilih rasional choice. Nah, inilah yang disasar dalam debat bagaimana pemilih rasional ini bisa menentukan pilihannya, terutama bagi yang masuk kategori floating mass atau pemilih yang masih bingung. Nah, secara keseluruhan bagi saya debat ini sesuatu hal yang menarik. Bahkan di awal-awal debat ketika di kampus saya memberikan tugas mahasiswa, tugas perkuliahan, tugas kelompok untuk mereka ada yang menjadi paslon nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Dan ketika saya tanya mahasiswa, mereka menikmatinya, gitu. Jadi bukan lagi mengkritisi politik, mengkritisi elit terkait dengan demokrasi. Justru saya memberi tugas untuk membranding diri, berkampanye, berdebat. Mereka nikmati. Karena itu artinya ini sesuatu tontonan yang menarik bagi anak-anak remaja, terutama pemilih pemula. Mudah-mudahan harapan kita ini bisa memberi spirit bagi anak-anak muda untuk suka politik. Sebagai profesor etika komunikasi, sebagai profesor komunikasi nih Kak. Nah, kalau dilihat misalnya dari segi etika komunikasi politik, apakah gimmick-gimmick kemudian yang ditawarkan oleh para paslon ini sesuatu yang sah-sah saja dalam apa namanya etika komunikasi politik itu sendiri? Boleh dikatakan secara umum sah-sah saja ya. Hanya saja ketika misalnya Gibran berekspresi seperti itu, sebagian besar masyarakat kita belum menerima. Jadi ekspresinya, diksinya, Anda kan profesor. Nah itu sebagian orang menganggap tidak terlalu sopan bagi seorang anak muda yang tingkat pendidikannya sangat jauh dengan profesor. Pengalaman antara wali kota dengan menteri misalnya. Jadi tentu saja dia menjadi sangat self confidence-nya itu luar biasa, itu karena anak presiden misalkan. Jadi itu juga menjadi sugesti. Nah, tetapi untuk kalangan tertentu dianggap bersoal secara etika. Tetapi di kalangan anak-anak milenial, Gen Z gitu, itu sesuatu kelihatannya dianggap yang wajar. Makanya kan ketika anak-anak muda itu kadang-kadang kita menganggap Anda ini tidak beretika, tetapi bagi mereka itu hal yang biasa aja gitu. Jadi memang berbeda ya, berbeda generasi, beda zaman, berbeda pemahaman. Makanya kan kalau Nabi itu mengajarkan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah kita itu kan seringkali kontras, ini salah, itu salah gitu. Sementara kita ini berada di era yang berbeda. Contoh saja anak-anak kita, kamu jangan main HP gitu. Sementara kalau nggak main HP, apa mereka lakukan? Sementara kebutuhannya dalam hal bergaul, dulu kan bergaul orang jalan kemana gitu. Sekarang anak-anak muda banyak yang kemudian bertemu memang tapi tetap aktif di gadget masing-masing. Nah itu dianggap kamu nggak sopan, kita lagi bicara kamu main HP. Nah, itu sudah menjadi dinamika perkembangan anak-anak remaja ya seperti itu. Maka sebenarnya kalau kalangan tertentu melihat ini tidak beretika, ini bisa jatuh suaranya, tetapi kelompok-kelompok tertentu tidak mempersoalkan. Tapi kalau idealnya bagaimana Kak? Idealnya karena ini calon pemimpin harus memberi diksi yang mengedukasi, ekspresi yang edukatif dengan kesantunan. Karena ini apa? Calon pemimpin. Sebagai calon pemimpin, semua ya, 1, 2, 3. Karena kalau kita beri catatan, masing-masing punya hal yang sebenarnya boleh dikata tidak terlalu pantas Anda melakukan itu. Kalau kita membicara standar ideal. Tetapi kan ada memang spontanitas. Nah, kalau saya sebagai calon pemimpin yang kelak akan menjadi pemimpin, salah satu dari mereka, itu tetap harus memberi cerminan untuk personal branding dia, dari cara berpakaian, cara berekspresi, cara bicara. Karena sebagai top leader, apapun yang dilakukan itu menjadi perhatian publik. Nah, ketika sebagai calon pemimpin sudah membiasakan diri melakukan hal-hal yang dianggap tidak beretika, itu bisa justru menjadi turunan nanti, menjadi budaya baru lah gitu. Karena orang mengatakan pemimpin kita saja seperti itu.
Misalnya, Iya. eh, kita selalu bicara untuk netralitas, independensi. Hmm. Nah, ketika presiden tiba-tiba ada diksi yang dipahami orang bahwa oh, presiden ini boleh saja kampanye, gitu. Hmm. Oh, itu kan menjadi ribut dan mungkin ini juga pemantik bergeraknya kampus-kampus. Iya. Karena eh, seharusnya itu tidak dilakukan. Hmm. Bagi-bagi sembako depan istana, apa bansos depan istana. Karena apa? Pemimpin itu seluruh gerak-geriknya dilihat orang. Nah, ditambah lagi kita di era sekarang ini ada kecenderungan untuk bully. Iya. Nah, jadi ada namanya istilahnya orang netizen yang maha benar. Jadi kiai, ustadz, Hmm. pemimpin, presiden pun itu diedit untuk jadi bahan tertawaan. Iya. Artinya masyarakat kita seperti itu, bahwa ada ancaman undang-undang ITE, mereka juga tidak terlalu paham undang-undang itu. Nah, dari konteks inilah kita selalu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus memahami posisinya sebagai pemimpin. Maksudnya Hmm. begini, kalau misalnya Anda orang biasa-biasa saja, terserah Anda mau ngapain. Itu. Hmm. Anda mau bicara ini, bicara itu, sebagai pribadi ya silahkan. Tapi orang sekitar Anda akan menilai bahwa Anda ini orang baik, orang tidak baik. Tetapi kalau pemimpin, nggak boleh. Hmm. Kalau seorang pemimpin, oh udah saya mau tampil seperti ini saja, maunya saya. Oh, orang akan memberi penilaian negatif. Dan itu nggak boleh. Jadi seorang pemimpin itu memang dia memposisikan diri sebagai pemimpin. Nah, bagaimana seorang pemimpin? Dia harus bijak, memberi contoh dari kata-kata. Jadi tidak semua yang diketahui itu disampaikan. Nah, Iya. tidak semua apa yang ada di benaknya disampaikan. Dan menghindari juga hal-hal yang spontanitas. Karena ada tuh pemimpin yang spontanitas. Lagi rapat, nah, ada orang tidur, nah, langsung Ditegur. ditegur situ. Atau ada yang pukul meja, ini pungli, itu marah gitu. Hmm. Yang spontanitas seperti itu bisa menjatuhkan wibawa dia gitu. Nah, tetapi karena ini negara besar bernama Indonesia, maka seluruh komponen baik yang dipilih maupun yang memilih nanti itu harus punya visi yang sama bagaimana menyelamatkan Indonesia. Jadi kita tidak boleh ketika nanti sudah ada pemimpin lalu Hmm. kemudian ternyata pemimpin yang terpilih bukan pilihan saya, Hmm. lalu kemudian saya bermasa bodoh. Ya udah, itu kan bukan pilihan saya, nggak boleh. Jadi ketika sudah duduk sama saja eh, asumsinya seluruh rakyat Indonesia memilih dia, mendapatkan legitimasi. Hmm. Jadi kan nanti dicari suara terbanyak. Nah, suara terbanyak Vox Populi, Vox Dei gitu, suara Hmm. rakyat, suara Tuhan. Maka nanti akan dilihat siapa yang mayoritas dipilih. Nah, orang yang tidak memilih dia itu bukan berarti terus-menerus menjadi oposisi. Iya. Jadi setelah 14 Februari ini, siapa yang terpilih menurut versi KPU, bukan quick count, bukan survei, Bukan survei. tetapi ketuk palu dari KPU. Itu kan ditentukan beberapa hari Hmm. kemudian. Ketika sudah ada hasil dari KPU, nah, itulah yang harus dipedomani untuk melihat yang ditentukan siapa presiden terpilih. Hmm. Apakah satu putaran, dua putaran, itu tentu nanti tetap tiga orang inilah, tiga pasangan ini yang nanti akan terpilih menjadi presiden. Nah, ketika sudah terpilih sebagai suara terbanyak, ya, maka itulah presiden Indonesia. Bukan lagi presiden nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Iya. Jadi anggaplah nomor satu jadi presiden. Maka presiden Anies adalah presidennya fanatiknya Prabowo sama Ganjar. Hmm. Begitu Prabowo jadi presiden, maka orang yang fanatik sama Anies dan Ganjar itu tetap menjadikan Prabowo presidennya. Atau Ganjar yang menjadi presiden. Ketika Ganjar jadi presiden, maka loyalis, fanatik, simpatisan dari Anies dan Prabowo itu adalah rakyat dari Ganjar. Ganjar. Jadi udah selesai, ya, sudah selesai permainan, anggaplah begitu. Maka ketika sudah selesai pertandingan, istilahnya kita tinggalkan lapangan. Sudah selesai. Jangan lagi ada di situ euforia karena menang, adalah kemudian melakukan tindak kekerasan karena dia merasa kalah. Itu harus dihindari. Nah, jadi inilah juga pendidikan politik pada masyarakat
bahwa siapapun yang terpilih nanti itu dia harus eh, mengakomodir bahwa dia presiden Indonesia. Jangan lagi like and dislike. Kamu dulu nggak milih saya, kamu nggak boleh ini. Ya, saya menjadikan menteri hanya orang yang mendukung saya. Itu mestinya Anda menjadi presiden Indonesia, Anda presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden partai, bukan presiden dari paslon, bukan presiden seluruh menjadi presiden Indonesia. Nah, kalau sudah cara pandangnya seperti itu, maka Indonesia lebih safety karena siapapun pemimpinnya, dan orang-orang yang kalah gitu dalam kontestasi ini tetap harus dilibatkan memberi kontribusi pada negara karena pokok-pokok pikirannya itu diakomodir. Jangan jadikan dia lawan, dia disingkirkan itu. Nah, sebaliknya memang juga orang-orang yang kalah tadi itu juga harus berbesar jiwa untuk berperan. Jadi kalaupun jadi oposisi itu oposisi untuk bagaimana pemerintah yang ada sekarang, umpama pemerintah yang terpilih nanti itu selalu dapat supporting. Jadi karena kalau tidak ada juga kritik, kita selalu merasa benar. Nah, tetapi dilihat juga kritiknya, apakah ini membangun, ini menjerumuskan, merugikan, itu harus dilihat. Nah, turun sedikit ke pileg gitu, atau pemilihan DPD dan pemilihan legislatif, kita juga berharap bahwa siapapun yang dipilih oleh masyarakat, ya oke, sudah selesai. Jadi tidak usah dendam pada masyarakat, tidak usah dendam pada kelompok tertentu. Kalau dicurangi ya ada mekanismenya. Gitu. Jadi kita tidak mau ada politik balas dendam, politik balas budi. Nah, itu kan membahayakan itu. Kalau politiknya balas budi, maka banyak orang yang dianulir, sementara dia orang potensial. Karena balas budi, siapa yang pernah berkontribusi ke saya itu. Atau balas dendam, orang yang tadinya potensial, lalu kemudian saya melawannya, saya mengatakan Anda salah, saya harus mengakhiri karir politik Anda, karena saya anggap Anda sebagai lawan, kemudian saya harus melakukan tindakan balas dendam, itu membahayakan. Jadi Mbak Mega, ini kita sekarang fokus bagaimana demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan konstitusi yang sudah digariskan. Tapi kalau misalnya tadi Kak Firdaus menyinggung bahwa lebih baiknya kalau tidak ada misalnya apalagi namanya riak-riak setelah Pilpres nanti. Nah, kalau melihat dari debat terakhir nih Kak, yang tadi Kak Firdaus bilang semuanya ketiga-tiganya ini soft. Jadi kalau dilihat dari yang masing-masing soft itu ya, apakah tidak ada potensi yang mungkin ya Kak, lebih sedikit potensi untuk apalagi namanya lebih potensi untuk ada riak-riak setelah ini? Sejauh ini kan nggak ada. Tapi ingat, jadi kekerasan itu tidak mesti dalam bentuk physically. Jadi ada orang yang diseret, itu kan, ada orang yang anarkis, enggak. Jadi ada yang mengatakan bahwa pemilu Pilpres 2024 itu yang paling gaduh, ya, paling cacat dari segi konstitusi, macam-macam. Dari Mahkamah Konstitusi. Ya kan banyak itu istilah anak haram konstitusi lah, dinasti lah, cawe-cawe, umur, macam-macam. Nah, jadi sekarang kita harus bentangkan, jangan lihat orangnya, tapi kita lihat pedomannya. Nah, kalau misalnya aturan mengatakan ini tidak boleh, tapi kenapa jadi boleh? Nah, itu kan sudah satu catatan. Ketika ada dalam proses kampanyenya alat-alat negara, fasilitas negara dimanfaatkan, kan melanggar juga, gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya ada gerakan-gerakan moral dari para akademisi. Ya. Kenapa? Karena sudah melihat ada masalah. Tetapi kan orang melihat ini nggak ada masalah. Beda ketika 98 orang memang bakar-bakaran, curang-curang. Jadi jangan selalu melihat bahwa demokrasi sedang baik-baik saja karena tidak ada riak-riak, tidak ada kekerasan, tidak ada bakar-bakar ban. Nggak ada gerakan mahasiswa kok, umpama. Jangan terabaikan bahwa ini nggak ada lagi kantor, tidak ada lagi ribut-ribut. Ya, itu. Tetapi sejauh mana regulasi ini berjalan sesuai dengan konstitusi. Proses
pergantian sirkulasi kepemimpinan, estafet kepemimpinan ini selalu sesuai dengan koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Pancasila. Nah, lalu kemudian turunannya sistem politik kita, demokrasi, itulah yang harus dijalankan. Kita sebagai negara demokratis itu sistem yang harus dijalankan. Jadi jangan selalu menganggap bahwa oh ini tidak ada tindakan-tindakan kekerasan berarti ini baik-baik saja. Belum tentu. Atau sebaliknya, ada riak-riak gitu. Lalu kemudian kita ini terancam dalam bahaya besar. Belum tentu. Karena itu kan hanya riak-riak, respon yang spontanitas dan temporal. Jadi bagaimana demokrasi di suatu negara itu sehat? Ya, ketika semua pilar-pilar demokrasi itu menjadi penyanggah terhadap demokrasi itu sendiri. Tapi ketika misalnya media sebagai pilar demokrasi diamputasi, maka demokrasi yang terwujud itu demokrasi yang seolah-olah saja gitu. Sebenarnya secara substantif tidak. Nah, inilah yang harus kita dengungkan kepada masyarakat bahwa mari merawat demokrasi, jangan cederai demokrasi, pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani, jangan terjebak pada money politik, dan jangan juga melakukan intimidasi-intimidasi. Dan pasca pesta demokrasi, jangan ada yang melakukan balas budi, Balas atau dendam. balas dendam. Setelah itu selesai pestanya, kita berangkulan sebagai rakyat Indonesia. Mari kita support pemimpin yang terpilih, support kalau dia benar, dan kita mengingatkan ketika dia ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Nah, kembali ke awal tadi bahwa dalam debat itu adalah cara orang menyajikan konsep-konsepnya, program-programnya. Tinggal masyarakat akan menentukan pilihan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat. Bahwa ada masyarakat memilih dengan alasan seperti ini yang menurut kita tidak tepat, yaitu hak masyarakat. Makanya terus-menerus kita ini melakukan edukasi pendidikan politik. Jangan menggiring opini yang kemudian membawa negara ini ke petaka. Gitu. Saya kira 3 pemimpin calon pemimpin ini semuanya baik. Sudah kita meyakini bahwa ketiga-tiganya melalui proses, dan terserah masyarakat milih yang mana, dan siapapun yang terpilih itu tadi, itulah Presiden Indonesia. Tadi Kak Firda singgung soal akademisi akhirnya juga turun karena melihat bahwa ini mungkin adalah catatan demokrasi yang salah satu catatan demokrasi yang terburuk di tahun 2024. Nah, tapi banyak yang bilang bahwa ya akademisi yang turun itu ya yang tidak mendukung Prabowo, tapi yang mendukung yang lain. Nah, apakah Kak Firdaus melihat ini sebagai akademisi juga melihat bahwa ini adalah sebenarnya riak kritis yang dilakukan oleh para akademisi, atau memang ini juga karena pilihan paslonnya yang berbeda, atau bagaimana itu Kak? Ya, jadi sebenarnya ini tidak menohok pada paslon 1, 2, 3. Ini sesungguhnya kritikan suara moral dari para akademisi. Iya, lagi ramai. Itu adalah suara moral terhadap sikap presiden sebenarnya, yang meloloskan ini tidak sesuai konstitusi di MK gitu, lolos. Kemudian ada partai-partai yang ditekan, ya, orang juga membaca seperti itu. Karena kalau tidak mendukung, diperiksa KPK misalnya. Orang juga mencurigai penyelenggara-penyelenggara gitu. Dan saya kira pemantiknya diantaranya ketika Presiden mengatakan, nah, ini Presiden boleh saja kampanye. Nah, dari semua statement Presiden, ada yang sampai istilah cawe-cawe, disitulah kekhawatiran orang. Jangan sampai alat negara itu dimanfaatkan, digunakan untuk politik jangka pendek yang justru bisa mencederai demokrasi itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak menohok hanya pada kandidat tertentu, tetapi cara melahirkan pemimpin. Nah, biasa kita mendengar salah satu dari Andre Gurta, Kiai Haji Solusi Baco, mengatakan bahwa martabat, nilai, wibawa seorang pemimpin, penguasa, itu bukan pada jabatan, pada kedudukannya,
pada kekuasaannya. Tapi kemuliaan seorang pemimpin itu sangat tergantung pada bagaimana proses yang dia lalui untuk mendapatkan jabatan itu. Jadi kalau Anda jadi presiden, bagaimana Anda menjadi presiden? Ada kecurangan? Ada. Nah, itu dianggap tidak berwibawa sebagai presiden kalau ada cacat. Menjadi anggota DPR, DPR pusat, provinsi, kabupaten, kota, jadi DPD, itu dilihat bagaimana cara mendapatkan. Kalau Anda mendapatkan dengan membeli suara, memanipulasi, memanfaatkan segala macam, menghalalkan segala macam cara, lalu kemudian Anda terpilih, dan Anda tahu bahwa segala macam cara saya lakukan, memanipulasi orang, mengamputasi orang, mengorbankan banyak orang, menghalalkan segala macam cara, sampai kemudian terpilih, Anda jangan menepuk dada bahwa saya adalah pemimpin, orang yang terpilih, dipilih oleh masyarakat. Itu dianggap bahwa dia menjadi berwibawa, bermartabat. Enggak. Karena dia menggunakan cara-cara yang salah. Tetapi ketika orang dipilih menjadi pemimpin dengan cara beretika, lebih konstitusional, tidak ada cacat, tidak ada orang yang dikorbankan, satu kata dan perbuatan, dan ketika menjadi pemimpin itu lebih care terhadap masyarakat, janji-janji politiknya ditunaikan, melebihi dari janjinya, itu adalah pemimpin yang hebat. Jadi bukan hanya terpilihnya, tapi bagaimana proses dia terpilih. Saya kira itu penting menjadi catatan kita. Nah, kalau kembali di debat mungkin Kak, kalau misalnya kita ini mungkin ada beberapa tadi itu dari tipe-tipe pemilih yang mungkin lebih rasional, yang idealis. Nah, apakah mungkin apalagi namanya panggung debat capres dan cawapres ini adalah salah satu tempat kita bisa menilai idealnya pemimpin Kak, atau kan kita paham mungkin sama-sama bahwa pada saat debat kemudian apalagi hanya monoton ataupun mungkin tidak bisa saling sanggah menyanggah pada saat perdebatan. Nah, apakah kita masih bisa menganggap bahwa dalam perdebatan itu ya kita masih bisa melihat bahwa disitulah idealnya kita menentukan pilihan kita? Ya, jadi tujuan debat itu adalah mempertontonkan pada masyarakat. Jadi ini tontonan yang menjadi tuntunan, ya. Jadi masyarakat dituntun. Anda mau pilih yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya kira debat 5 kali ini lebih dari cukup untuk orang menentukan pilihan. Karena kalau hanya memperkenalkan capresnya ini, yang ini, itu belum tentu orang betul-betul memahami. Tapi ketika sudah berdebat, orang akan melihat kekuatannya. Bagaimana itu Anies. Saya hanya dapat cerita tentang Anies. Tapi begitu saya mengikuti debat, Anies memang perfect. Misalnya, bisa saja orang begitu. Bukan hanya balihonya yang dilihat. Ternyata betul kata orang cerdas misalnya. Terus Muhaimin, Muhaimin juga ternyata orangnya santai sekali berpolitik, tapi dia hebat gitu. Nah, terus orang juga lihat Prabowo. Wah, ternyata Prabowo yang banyak dicerita orang begini dan begitu, ternyata dia memang orang yang berkarakter, dia calon pemimpin, macam-macam orang. Terserah orang memberi penilaian setelah melihat secara langsung. Gibran yang tadinya orang menganggap, apa bisa dia bicara gitu. Anak-anak gitu, macam-macam orang istilahkan. Tapi banyak orang yang terkaget-kaget ketika Gibran ternyata justru di debat pertama cawapres, orang kaget bahwa kelihatannya dia lebih hebat dibanding yang lain gitu, dalam hal tertentu. Artinya tidak sesuai orang menganggap bahwa dia ini bisa bicara nggak, karena begitu bicara dahsyat itu misalnya. Jadi itu akan terlihat di debat. Ganjar, ternyata Ganjar itu orangnya seperti itu, berkarakter, memahami persoalan, calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Karena apa? Sepertinya cara menjelaskan suatu persoalan itu dia menguasai betul, ya, itu kan bisa. Pak Mahfud, apalagi Pak Mahfud, ternyata Pak Mahfud itu ahli hukum yang menguasai banyak hal, menguasai kesehatan, menguasai juga ekonomi, menguasai lingkungan. Wah, ternyata ini orang hebat.
Nah, coba dari 3 pasangan ini kita sudah bisa memberi penilaian sesungguhnya. Ibaratnya saya nggak usah dikampanyein orang. Hmm. Kamu pilih yang mana? Gitu. Nggak usah tanya saya, tapi saya sudah punya pilihan. Hmm. Jadi 1, 2, 3, yang tadinya boleh saja saya sudah menentukan pilihan ini, tetapi saya semakin kuat pilihan setelah melihat dari debat. Boleh jadi juga saya tadinya sudah punya arahan pilihan, lalu kemudian beralih. Hmm. Yang tadinya saya punya ekspektasi seperti ini, lalu kemudian, kok kayak gitu. Jadi, Hmm. debat ini menjadi sangat penting. Oke. Karena apa? Potensi orang untuk golput juga masih tinggi, maka debat inilah diharapkan bisa meminimalisir orang yang untuk golput. Dan meyakinkan masyarakat juga bahwa kalau golput itu merugikan Anda sendiri sebagai warga negara yang tidak punya peran terhadap proses kepemimpinan. Nah, lalu kemudian Anda jangan merasa hebat ketika ada pemimpin terpilih dan Anda tidak berkontribusi. Ingat, boleh jadi karena tindakan Anda golput itu menyebabkan Hmm. menjadi bentangan karpet merah kepada orang-orang yang sebenarnya tidak kredibel. Ada yang Hmm. terbaik, tapi yang terbaik itu tidak dipilih banyak orang. Ya. Ya, karena orang-orang yang baik yang tadinya diharapkan bisa menentukan pilihan menjadi baik juga tidak memilih. Nah, itu. Jadi golput itu sangat membahayakan. Atau orang berpartisipasi tidak dengan hati nurani, tapi karena sesuatu. Dalam hal ini masuk dalam kategori money politik. Nah, ini saya kira PR yang harus kita selalu suguhkan ke masyarakat supaya orientasi kita satu. Negara ini aman, proses terpilihnya pemimpin itu demokratis sesuai dengan konstitusi. Dan yang terpenting saya kira tadi dari diskusi kita bahwa apa yang sudah berjalan sekarang ada di tangan masyarakat rakyat untuk menentukan apakah ini melanggar atau tidak, beretika atau tidak. Jadi hukum tetap harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Kemudian masyarakat juga menentukan pilihan. Dan setelah itu jangan sampai ini chaos. Dan jangan sampai ini inkonstitusional atau ini tidak demokratis. Kita mengharapkan sesuai konstitusi, demokratis, dan siapa yang terpilih itulah Presiden Indonesia. Terima kasih Kak sudah hadir di Jalur 9. Jadi itulah tadi yang disampaikan oleh Kak Dr. Firdaus, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan kritis sebenarnya untuk kita sebelum memilih pada tanggal 14 Februari yang akan mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa di video Jalur 9 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.